channelku Suka Belajar kali ini, kita akan ngebahas bentuk aljabar. Nah, kita lanjut aja ya. Kita ke perkenalan terlebih dahulu. 2 bola, 3 buku, kemudian ditambah 5 pensil. Nah, kita ubah pernyataan tersebut, kita ubah jadi bentuk aljabar ya. Nah, bentuk aljabarnya itu adalah 2x ditambah 3y dan ditambah 5. Nah, karena bentuk ini bukan bentuk ya, maksudnya benda ini berbeda-beda, maka sukunya juga berbeda-beda ya. Ada x, ada y, kemudian hanya ada 5. Jadi ini tuh menentukan bahwa setiap suku ini mempunyai perbedaan gitu. Jadi tidak bisa dicampur adukan seperti itu. Nah, kita lanjut ya. Nah, 2x ini kita sebut sebagai suku. Dan 4. Nah, 4 ini kita juga sebut sebagai suku. Nah, tadi kan ada y juga ya. Nah, y dan angka pendampingnya itu kita sebut sebagai suku juga. Nah, sini kita bisa mengetahui bahwa 2 tersebut adalah sebagai koefisien. Nah, untuk x-nya adalah variabel. Dan y juga sama ya, variabel. Nah, kemudian untuk 4-nya ini kita sebut sebagai konstanta. Jadi kita sudah tahu ya nama-nama dari suku aljabar ini apa aja. Kita lanjut. Nah, kita coba mensederhanakan bentuk aljabar. Di sini ada soal di dalam kurung 7A ditambah 4B ditambah di dalam kurung 8A minus 6B. Nah, kita kelompokkan suku-suku sejenisnya terlebih dahulu ya. Nah, dari sini kita coba jabarkan terlebih dahulu. Nah, yang tadi yang dalam kurungnya itu kita coba hilangkan ya. Nah, ini adalah artinya kita menjabarkan. Nah, kemudian kita kelompokkan suku-suku yang sejenis ya. Tadi yang A dengan A, yang B dengan B, lalu yang tidak ada tidak ada variabelnya dengan tidak ada variabel ya. Tadi yang konstanta dengan konstanta seperti itu. Nah, kemudian lalu kita hitung 7A ditambah 8A hasilnya adalah 15A ya. 4B ditambah minus 6B hasilnya minus 2B ya. Nah, di sini kita sudah bisa mengoperasikan suku sejenis. Ingat ya, suku sejenis saja yang bisa dioperasikan. Jadi kalau yang bukan suku sejenis itu tidak bisa dioperasikan. Seperti A dan B ini tidak bisa dioperasikan ya. Jadi 15A ditambah minus 2B itu nggak bisa tiba-tiba langsung jadi misalkan 2B, 2AB atau 2BA itu nggak bisa ya. Jadi ini emang punya suku yang berbeda. Nah, dari sini kita sudah bisa sederhanakan. Jadi yang dalam kurung tadi kita coba buka ya. Nah, kita lanjut ke soal cerita. Sebuah segitiga memiliki ukuran panjang sisi terpendek 2x tambah 6 cm dan panjang sisi terpanjang 3x tambah 11 cm. Jika panjang sisi sisanya adalah x tambah 7 cm, maka tentukan keliling dan luas segitiga tersebut. Kita umpamakan bahwa segitiganya itu seperti ini ya. Nah, ingat sisi terpanjang ini saya taruh di sini. Kenapa? Karena sisi miring dalam segitiga itu biasanya adalah sisi terpanjang ya. Jadi sisi terpanjang itu bukan ini ataupun bukan ini, biasanya adalah sisi miring. Makanya sisi miringnya ini aku tulis sebagai sisi terpanjang. Nah, kemudian untuk alasnya 2x tambah 6, untuk tingginya x tambah 7. Nah, untuk alas dan tinggi ini bisa kalian tukar ya. Maksudnya untuk x tambah 7 bisa di sini, bisa di alas, atau 2x tambah 6-nya bisa di tinggi. Jadi itu bebas. Yang jelas untuk sisi miringnya tidak bisa diubah ya. Nah, diketahui. Nah, kita sudah tahu ya bahwa alasnya itu adalah 2x tambah 6, sedangkan tingginya adalah x tambah 7. Nah, untuk sisi miringnya itu 3x tambah 11.
Nah, yang ditanyakan adalah keliling dan luas segitiga tersebut ya. Nah, untuk kelilingnya kita tahu ya, kalau untuk keliling itu pertama kita harus mendambakan semua sisi dari bangun datar tersebut ya. Nih sisinya ada 1, ada 2, ada 3. Jadi kita bisa tambahkan semua sisi tersebut. Nah, kita masukkan ya. 2x ditambah 6 ditambah x ditambah 7 ditambah 3x ditambah 11. Nah, dari sini kita bisa langsung mengkelompokkan sebagai suku sejenis ya. Tadi suku sejenisnya itu ada x dan hanya konstanta ya. Jadi 2x ditambah x ditambah 3x. Nah, kemudian berapa lagi? Nah, jadi ada 6 ditambah 7 ditambah 11 ya, yang tidak ada variabelnya. 6 ditambah 7 ditambah 11. Nah, kemudian kita bisa mengoperasikan suku-suku yang sejenis tersebut ya. 2x tambah x adalah 3x, 3x tambah 3x sama dengan 6x ya. Nah, kemudian 6 ditambah 7 hasilnya adalah 13 ditambah 11, 24 ya. Nah, jadi untuk keliling segitiga tersebut adalah 6x tambah 24. Nah, langsung kita ke luasnya ya. Untuk luas ini kita sudah tahu ya, untuk luas segitiga ini adalah alas kali tinggi dibagi 2. Nah, kita sudah tahu ya alasnya berapa. Tadi alasnya itu ada 2x ditambah 6. Nah, kemudian untuk tingginya ada 6x ditambah 7. Kemudian kita bagikan 2 ya. Nah, kita lanjut. Nah, untuk perkalian ini adalah perkalian silang. Jadi 2x ini dikali x, kemudian 2x dikali 7, kemudian 6 dikali x, kemudian 6 dikali 7. Sebegitu ya operasiannya. Nah, 2x kali x hasilnya adalah 2x kuadrat ya. Nah, kemudian 2x dikali 7 adalah 14x. Nah, kemudian 6 dikali x hasilnya adalah 6x. Kemudian 6 dikali 7 hasilnya adalah 42. Nah, dari sini kita bisa mengoperasikan suku sejenis ya. Oh iya, kita bagi 2 terlebih dahulu. Nah, oke, dari sini kita bisa langsung mengoperasikan suku sejenis. Nah, suku sejenis di sini ada 14, ada x ya. 14x dan 6x. Nah, jadi hasilnya adalah 2x kuadrat 14 tambah 6 hasilnya adalah 20, lalu ditambah 42. Ingat ya, ini adalah suku bukan sejenis ya. Jadi ini adalah ada x pangkat x kuadrat, ini hanya x aja. Sorry. Kita coba sini. Nah, di sini ada x kuadrat, di sini ada x aja, di sini hanya konstanta. Jadi ini suku yang berbeda ya. Lalu kita bagi. Nah, kalau kita bagi 2. Nah, dari sini kita bisa membagi ya semua suku tersebut dengan 2. 2x kuadrat dibagi 2 hasilnya adalah, kita coret ya, ini 1, ini 1. Ini 1. Ingat ya, jadi hasilnya adalah x pangkat 2 tambah 10x tambah 21. Nah, dari mana? Nah, yang tadi untuk apa? Untuk 2x pangkat 2x kuadrat dibagi 2 sudah ya, x kuadrat. Nah, kemudian 20 dibagi 2 hasilnya adalah 10x ya. 10x. Nah, kemudian 42 dibagi 12 hasilnya 21. Jadi, kita bagi semua suku tersebut dengan angka 2. Nah, dari sini kita sudah bisa mengetahui luas dari segitiga tersebut adalah x kuadrat ditambah 10x ditambah 21. Jadi nanti apabila ada diketahui x-nya berapa, kalian bisa tinggal memasukkan ya x-nya itu ke dalam luas dan kelilingnya tersebut. Nah, bagaimana teman-teman? Mudah kan? Nah, apabila kalian ingin mengeksplor kembali tentang aljabar, kalian bisa request saja ya, atau kalian ingin kita bahas tentang pembahasan yang lain ya, silahkan tinggal di request aja. Semoga bermanfaat ya. See you next video. Bye bye.